menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik bisa mengikuti Kak Andrea dan Gabriel ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, yuk Gabriel pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau dalam minggu menelain berkati kami, dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan pada hari ini. Dan sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hai Gabriel. Hai Kak Andrea. Gabriel, ikut kakak yuk. Kakak mau ngajak kamu ke kedai. Mau nggak? Kita nanti beli Blue Ocean. Yuk Kak. Tunggu dulu, aku lagi ngerjain PR nih. Oh ya udah. Oke, kalau begitu nanti setelah kamu selesai ngerjain tugas, nanti kita ke kedai ya. Oke Kak Andrea. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau kasih pesan buat kalian. Nah, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu kayak Gabriel tadi, nah lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan kerjakanlah sampai selesai ya. Jangan ditunda-tunda. Kalaupun ada yang mengajak kita kemana, pergi kemana, kalau kita masih mengerjakan tugas, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Misalnya mengerjakan sesuatu itu, misalnya mengerjakan PR, sedang membantu orang tua, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Oke adik-adik, kalian pasti bisa kan? Nah adik-adik di rumah, supaya kita lebih semangat, Kak Andrea dan Gabriel mau mengajak kalian untuk belajar yel-yel. Ikutin Kak Andrea dan Gabriel ya. Golden Kids, membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes. Yeay. Halo adik-adik semua, jumpa kembali dengan Kak Diah bersama dengan Golden Kids Bethany Home Magelang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tahukah adik-adik tentang orang lumpuh? Orang lumpuh itu seperti apa dia? Orang lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia harus dibantu oleh orang lain. Jadi hidupnya mengandalkan bantuan dari orang lain. Cerita firman Tuhan ini diambil dari kisah orang lumpuh yang berada di dekat kolam Bethesda. Nah, di dekat kolam Bethesda itu banyak sekali orang-orang yang sedang sakit, seperti orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Mereka sedang menantikan kesembuhan dari goncangan air kolam itu. Kenapa ya? Kok bisa? Nah, sebab
malaikat Tuhan sewaktu-waktu turun dan menggoncangkan air itu, air di dalam kolam itu. Nah, barang siapa yang masuk ke dalam kolam itu setelah ada goncangan air, maka orang yang sakit itu akan menjadi sembuh. Nah, jadi banyak orang di situ menanti-nantikan kesembuhan dari air kolam yang bergoncang di kolam Bethesda itu. Tahukah adik-adik, orang lumpuh ini berbaring dan sudah menanti-nantikan kesembuhannya selama 38 tahun lamanya. Wow, waktu yang sangat panjang bukan? Yang hanya dihabiskan tanpa bisa mengerjakan apa-apa. Wow, tapi orang lumpuh tersebut terus menyalahkan orang lain. Menurutnya, situasi yang dihadapi dia sekarang karena tidak ada yang mau berbelas kasihan kepadanya. Berbelas kasihan kepadanya untuk apa, Kak? Untuk menggendong dia masuk ke dalam air ketika air itu bergoncang. Nah, sampai pada waktu saatnya Tuhan Yesus datang kepadanya, dia masih saja loh terus menyalahkan orang lain. Wow. Pada saat itu, Yesus datang kepada orang lumpuh ini dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kata Yesus. Terus orang lumpuh itu masih terus menyalahkan orang lain. Masih terus menyalahkan orang lain. Yesus memberikan perintah kepadanya. "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Maka orang itu sembuh. Hanya ketika ia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika orang lumpuh itu mau taat. Ketika orang lumpuh itu mau bangun, mau mengangkat tilam, dan mau berjalan. Ketika orang lumpuh itu punya kemauan di dalam dirinya untuk mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan, maka mujizat itu terjadi pada orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Yeay. Oke adik-adik, belajar dari orang lumpuh ini, seringkali kita tidak mendapatkan keberhasilan. Hal ini bukan berarti karena Tuhan tidak memberikan keberhasilan itu kepada kita. Tapi karena apa adik-adik? Karena kita mungkin terlalu banyak alasan. Terlalu banyak menyalahkan keadaan, terus menyalahkan orang lain, atau kita malas untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita malas melakukan apapun. Misalnya, malas aku mengerjakan PR, malas aku mengerjakan ulangan, malas aku mengerjakan tes, malas aku belajar. Akhirnya keberhasilan itu tidak kita dapatkan karena kita tidak mau belajar dan tidak mau mengerjakan apapun. Oke adik-adik, padahal ya, kalau kita punya kemauan untuk belajar, untuk bergerak, dan untuk melangkah, maka Tuhan juga akan menolong kita untuk mencapai keberhasilan itu. Seperti orang lumpuh tadi, dia taat dan dia punya kemauan. Kali ini Kak Dia mau mengajak kita semua, adik-adik yang ada di rumah, mengajak kita untuk mulailah belajar dari ketika kita tidak menyalahkan orang lain jika kita sedang mengalami kesulitan ataupun masalah. Misalnya kita sedang sulit mengerjakan tes di sekolah. Nah, kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena mungkin kayak tadi, karena
kita pada saat kita mengerjakan PR, pada saat kita belajar, kita tidak menyelesaikan sampai selesai. Ada teman kita mungkin mengajak kita main, kemudian kita langsung ikut. Nah, ketika besok kita menghadapi tes, menghadapi ujian di sekolah, kita tidak mengerti apa-apa karena kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kita malah main dengan teman-teman kita. Ini contoh ya adik-adik. Kemudian mulailah belajar untuk bertanggung jawab, melakukan tugas hingga selesai. Dari hal yang terkecil yang kita alami setiap hari-harinya. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Kak Andrea dan Gabriel. Oke adik-adik, kemudian selanjutnya kita juga belajar mulai dari setia dalam melakukan segala sesuatu. Dimulai dari perkara yang kecil. Nah, sehingga Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepadamu. Kita mulai taat, mulai tidak malas untuk belajar, untuk nurut sama orang tua, untuk nurut sama ibu guru di sekolah atau bapak guru di sekolah. Ya, oke adik-adik? Good. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mulailah kita belajar untuk tidak boleh menjadi anak yang malas. Tetapi taatilah seperti apa? Kata Tuhan. Seperti orang lumpuh yang tadi Kak Dia sampaikan. Seperti dalam kisah dalam Alkitab ini. Oke. Bangkitlah, angkat tilammu, kemudian berjalanlah. Orang lumpuh ini melakukan. Maka percayalah, mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada orang lumpuh tersebut. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kak Dia hanya bisa berdoa supaya kita semua bisa melakukan apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 25 ayat 21. Adik-adik boleh buka Alkitabnya yang ada di rumah. Siap membacanya sama-sama? Yes. Yuk, mulai Kak Dia hitung ya. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Adik-adik yang di rumah, Kak Dia ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami semua. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.